Kalau suami kalian kayak Mas Anwar gimana? Dia itu sakit dan gak berdaya. Mana bisa dia kasih duit sama kita? Nah, maka dari itu kita ini sebagai wanita harus mandiri, harus punya usaha sendiri. Kita dobrak pandangan lama yang mengatakan kalau wanita itu hanya di rumah dan hanya mengurus rumah. Iya nih Des, aku juga capek ngeladenin suamiku. Suamiku tuh kan hanya guru. Berapa sih gaji guru? Iya Des, aku juga. Kenapa baru sadar sekarang ya? Aku selama ini cuma capek. Gimana Jo? Beres? Alhamdulillah Pak, sudah terpasang Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha kita lancar ya Jo ya. Amin Pak. Nawaitu an azbaha hazad daika lillahi ta'ala. $199, 200. Gimana Jo? Udah pas berapa tadi? Semuanya ada 200 Pak. Bener nggak kurang? Iya sudah. Ya. Oke, siap berangkat. Distribusikan. Ya. Oke, go. Iya Bu. Baik. 50 ekor. Iya siap. Besok saya kirim 50 ekor ayam potong segar. Iya. Baik Bu. Assalamualaikum. Ayam potong segar berkah amanah. Betul Pak. Baik, 25 ekor. Iya, 25 ekor. Baik, besok anak buah saya kirimkan 25 ekor ayam potong siap olah. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, ayah hebat. Usaha ayah makin terkenal. Alhamdulillah Safa. Ini berkat ridho Allah. Ayah bekerja keras demi masa depan kamu. Ayah ingin kamu sekolah yang tinggi supaya kamu jadi orang yang hebat. Aku bangga sama ayah. Assalamualaikum Juragan. Waalaikumsalam. Bejo. Gimana? Setoran hari ini Juragan. Oh. Terima kasih ya Bejo. Nih, berkat bantuanmu usaha kita makin sukses. Ini gaji kamu 1 juta. Terima kasih Juragan. Alhamdulillah Juragan sangat baik. Ya, usaha ini harus kita nikmati bersama supaya berkah. Amin. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juta. Wah, hebat. 30 juta. Hebat banget Mas. Usaha Mas sekarang omsetnya sudah mencapai 30 juta. Alhamdulillah Des. Berkat kerja keras. Saya akan tetap kerja keras biar usaha kita sukses. Mas, mulai besok saya akan bantu urus usaha Mas ya. Tapi ingat loh Mas, saya yang akan urus sepenuhnya pegang kendali. Karena saya yakin kalau saya pegang kendali, usaha ini akan sukses, akan pesat. Kita akan kaya Mas. Saya senang sekali mendengarnya. Tapi Desi, aku mohon biar aku aja yang pegang kendali usaha ini ya. Kamu itu belum menguasai bisnis ini. Kamu bagian ini aja. Mengawasi keuangan saja ya. Mas gak percaya sama saya? Mas anggap saya bodoh? Keterlaluan banget sih Mas. Sabar Desi, sabar. Saya cuma ingin kamu itu nggak usah pusing-pusing ikut bekerja.
Biar saya aja ya, laki-laki yang mencari nafkah. Mas, saya juga ingin kerja. Saya pengen mandiri. Saya nggak mau tergantung sama suami. Tapi Desi, Mas, jangan pernah anggap saya bodoh. Saya bisa hebat. Mas lah yang bodoh. Mau dibantu kok nggak mau. Enak banget, keuntungannya segini banyak. Cepet kaya deh. Desi, Apa sih? persediaan ayam potong kita ini masih banyak. Kamu main potong aja tanpa perhitungkan permintaan pasar. Kok susah amat sih? Itu ayam tinggal dimasukin ke dalam kulkas. Kalau perlu dikasih pengawet biar awet. Nggak ribet kan? Gampang kan? Masya Allah. Saya janji bisnis kita ini bersih, sehat, dan segar. Saya nggak mau pakai pengawet-pengawet segala. Oh, Mas Anwar gak mau? Berarti Mas Anwar setuju dong kalau cerai sama saya? Mas, saya ini wanita hebat. Wanita pinter. Harusnya Mas Anwar itu bangga punya istri kayak saya yang pengen banget mandiri. Oh, apa Mas Anwar emang minder dengan kehebatan saya? Kamu jangan macem-macem, Desi. Kita cari nafkah itu harus dengan cara yang bersih, halal, dan berkah. Dengar ya Mas ya. Saya ini pengen banget kaya raya. Jadi jangan pernah sedikit pun Mas Anwar ngalangin niat saya dan semua kemauan saya. Saya ini suami kamu, Desi. Kamu harus dengar suamimu. Udah. Saya udah capek dengerin semua omongannya Mas Anwar. Pokoknya Mas Anwar sekarang harus tahu saya nggak mau setengah-setengah jalanin kerjaan saya. Saya nggak mau setengah-setengah cari duit. Karena saya pengen cepet kaya raya. Waalaikumsalam. Iya betul Pak Haji. Ya, saya segera ke sana. Baik Pak Haji. Saya akan ke tempat Pak Haji ngecek pesanan ayam-ayam kita. Pak RT cepat sembuh ya Pak RT. Dan semoga Pak RT memaafkan kesalahan orang yang sudah menabrak Pak RT. Saya akan selalu memaafkan siapapun yang telah ngejahatin saya. Jahat sekali orang yang nyakiti Pak RT. Padahal Pak RT orangnya baik. Kita doakan saja. Semoga dia dapat hidayah dan ampunan dari Allah. Amin. Mas, kamu itu udah gak berdaya. Jadi saya terpaksa jadi kepala rumah tangga di rumah ini. Karena saya udah gak bisa ngandelin kamu lagi. Kamu itu lelaki penyakitan. Jadi dengan kondisi kamu yang seperti ini, mana bisa nafkain saya? Desi, jangan ngomong begitu. Malu ada tamu. Ini kenyataan loh. Ibu, Pak, ini tuh bisa jadi pengalaman berharga banget buat saya dan buat semua perempuan yang ada di kampung ini. Kamu itu suka gembar-gemborkan semua harus kembali kepada fitrahnya. Semua wanita harus kembali kepada fitrahnya supaya jadi istri dan ibu yang baik. Tapi kalau kenyataan udah seperti ini gimana? Mana bisa nafkahin istrinya, iya kan? Iya kan? Jadi wanita itu jangan bodoh. Kita mesti punya uang sendiri. Coba, kalau suami kalian kayak Mas Anwar gimana? Dia itu sakit dan gak berdaya. Mana bisa dia kasih duit sama kita?
Nah, maka dari itu kita ini sebagai wanita harus mandiri, harus punya usaha sendiri. Kita dobrak pandangan lama yang mengatakan kalau wanita itu hanya di rumah dan hanya mengurus rumah. Iya nih Des, aku juga capek ngeladenin suamiku. Suamiku tuh kan hanya guru. Berapa sih gaji guru? Iya, Des. Aku juga. Kenapa baru sadar sekarang ya? Aku selama ini cuma